Namaku Rani, dan ini cerita tentang kejadian yang paling menyeramkan yang pernah aku alami di sekolah. Sekolahku bukan sekolah tua, tapi entah kenapa di pojok paling belakang ada satu tempat yang selalu dihindari semua orang. Toilet perempuan lantai 3. Dari awal masuk SMA, aku udah dengar desas-desus soal tempat itu. Katanya pernah ada siswi yang gak pernah keluar dari sana. Dan sejak saat itu pintunya dikunci rapat. Tapi siapa sangka suatu hari aku malah masuk ke dalamnya. Semua berawal waktu aku ikut piket kelas bareng Nia dan Pira. Kami harus nyapu sampai lantai 3. Hari itu udah sore, suasana sekolah sepi. Waktu aku naik ke lantai atas, aku dengar bunyi air mengalir dari toilet yang katanya dikunci itu. Aku panggil temanku. Nia denger gak? Dia cuma ngangguk, mukanya pucat. Toilet itu terbuka sedikit, seolah-olah mengundang kami masuk. Tapi kami kabur, kami terlalu takut buat nyoba. Keesokan harinya, Pira gak masuk sekolah. Kata ibunya dia sakit, tapi anehnya dia terus ngomong sendiri, nyebut nama seseorang. Ratna, maafin aku. Kami bingung, siapa Ratna? Besoknya, Pira balik ke sekolah. Tapi dia gak kayak biasanya, matanya kosong dan dia suka duduk di tempat toilet lantai 3, seolah nunggu seseorang keluar dari sana. Dan saat kami coba ajak bicara, dia bisik ke aku, "Kamu harus balikin cermin itu." Aku dan Nia panik. Kami cari info ke guru-guru lama. Ternyata dulu pernah ada siswi bernama Ratna yang bunuh diri di toilet lantai 3 karena jadi korban perundungan. Teman-temannya menyebarkan fotonya diam-diam dan memecahkan cermin miliknya sebagai bahan ejekan. Hari Ratna meninggal, toilet itu dikunci. Kami merasa harus melakukan sesuatu. Akhirnya kami bawa cermin kecil dari rumah dan nekat menyelinap ke toilet itu saat jam kosong. Di dalam dingin, gelap, dan penuh coretan. Tiba-tiba cermin yang kami bawa pecah sendiri. Lalu pintu toilet tertutup sendiri. Kami terkunci, lalu lampu berkedip. Dari balik salah satu bilik terdengar suara tangisan pelan. Aku mendekat. Tangan gemetar. Dari celah bawah pintu, aku lihat kaki, tapi jari-jarinya terbalik semua. Aku lari, tapi gak bisa keluar. Di kaca besar muncul bayangan Ratna dengan seragam SMA. Wajahnya penuh luka, matanya kosong. Dia menunjuk ke arah bilik dan berkata lirih, "Aku tidak bisa tenang sebelum mereka belum minta maaf." Kami sadar hanya dengan meminta maaf dan mengakui kesalahan masa lalu, meski bukan kami pelakunya, arwah Ratna bisa tenang. Dengan gemetar, kami bicara jujur di depan kaca. "Ratna, kami minta maaf atas semua yang pernah terjadi padamu. Dunia ini terlalu kejam untuk gadis sebaik kamu." Ratna menangis lalu menghilang. Setelah kejadian itu, toilet itu tetap dikunci, tapi suara-suara aneh tak pernah terdengar lagi. Pira perlahan pulih, dan kami gak pernah berani ke lantai 3 lagi, kecuali kalau benar-benar harus. Kadang saat aku pulang sore dan melewati tangga, aku masih merasa ada yang mengawasiku dari atas. Tapi aku coba berdoa dalam hati, karena aku tahu beberapa roh tidak mencari balas dendam. Mereka hanya ingin didengar.